Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang menjelang sore teman-teman semua, kawan pustaka baik yang di Instagram maupun di kanal YouTube DPK Provinsi Banten. Kembali berjumpa dengan saya yang waktu itu duduk di sini, sekarang ada di sini. Udah berubah posisinya. Nah, insya Allah siang ini saya Syifa, salah satu mahasiswa yang sedang melakukan job training di DPK Provinsi Banten bersama rekan saya yang nanti akan perkenalan, akan ya berbincang-bincang lah ya tentang satu buku yang menggugah perasaan teman saya dan nanti kita ulas bersama. Mangga kepada Vira mungkin boleh perkenalan dulu dan diperkenalkan kepada teman-teman semua. Judul bukunya tentang apa ini? Tentang Unwanted Bond. Unwanted Bond. Yaitu ikatan yang tidak diinginkan. Oh iya. Iya. Artinya ikatan yang tidak diinginkan. Ikatan yang tidak diinginkan. Dari judulnya sepertinya menarik. Sebenarnya menarik ya. Sepertinya menarik. Dan ini salah satu buku ini ya, koleksi terbaru di Perpustakaan Provinsi Banten. Jadi nanti mungkin kalau perpustakaan yang sudah buka layanan, kawan-kawan pustaka bisa main ke sini dan pinjem bukunya karena ini ya buku salah satu koleksi terbaru. Iya, mungkin teman-teman juga bisa baca ya. Apa sebelumnya udah baca di Wattpad ya? Iya, jadi buku jadi ini kayaknya nggak asing denger ceritanya ya. Kalau dari covernya sih di sini ada tulisan telah dibaca 3 juta kali di Wattpad. Di Wattpad. Berarti ini buku yang cerita yang sangat favorit lah ya. Iya. Sampai 3 juta kali dibaca dan sekarang diterbitkan menjadi sebuah buku. Jadi langsung saja kita simak penjelasan dari Vira. Mangga Vira sebelumnya perkenalan dulu. Oke, baik. Perkenalkan nama aku Magfira Nur Aulia. Aku juga salah satu mahasiswa dari Universitas Padjadjaran yang sedang melakukan job training di DPK Provinsi Banten. Baik, langsung aja kita ulas buku ini. Yaitu apa? Ada yang mau ditanyain gak sih Pak sebelumnya? Iya, buku ini sebetulnya secara secara intinya gitu menjelaskan tentang apa dan apa yang bikin Vira tertarik baca buku ini sampai selesai. Pertama, aku kan suka buku yang romance-romance gitu ya, karena ceritanya ya Kins banget. Anak muda banget gitu ceritanya. Merasa muda banget ya ini. Ya emang pasti juga yang baca ini pasti anak muda kebanyakan dan yang suka rata-rata kayaknya yang suka Korea yang gitu ya pastinya. Korea ya. Pastinya. Oh, berarti memang latarnya di Korea ya? Latarnya memang di Korea ini. Ya ceritanya semacam kayak drakor gitulah ya kalau drakor tapi versi buku mungkin ya. Greget-gregetnya sama? Gregetnya sama tuh. Banyak masalah banget di buku ini. Ya, ceritanya drama banget lah ya. Drama banget bener. Drama dalam buku, drama Korea dalam buku. Drama banget ya. K-drama yang lagi nonton nih. Ini recommended ya buat dibaca. Unwanted Bond ya. Unwanted Bond ya. Ya pasti teman aku juga udah banyak sih yang baca juga. Mungkin dia bacanya di Wattpad tapi bukan di bukunya langsung gitu. Soalnya aku juga pernah nanya kan. Aku juga pernah ngasih tahu, ada buku ini. Ya aku mau udah baca katanya kayak gitu di Wattpad tapi bacanya. Jadi kurang lebih memang menceritakan budaya Korea lah ya, kehidupan di Korea. Kalau intinya kan ini romance ya. Nah, romansnya seperti apa? Jadi awalnya itu sweet banget kah sweet atau banget. sweet aja? Sweet banget. Ada dua orang remaja gitu. Yang satu ini idol terkenal, laki. Namanya Jaehyun NCT. Dan satunya lagi Jaehyun banget NCT banget. Dan yang satunya lagi ini perempuan yang sangat cantik banget, terkenal di sekolahnya dulu. Terkenal juga. Iya, berarti sama-sama orang famous lah ya. Orang famous tapi beda gitu loh, beda kalangan. Iya. Beda aliran. Beda aliran. Yang satu kan kayak udah mendunia ya, musiknya juga. Yang satunya famousnya di sekolah karena dia juga orangnya introvert gitu loh. Walaupun dia cantik tapi kayak merasa insecure mulu gitu, nggak ngerti kenapa dia bisa kayak gitu ya, padahal cantik banget gitu ya. Gimana kita ini yang sangat iya apa adanya lah ya. Terus gimana? Terus ini tuh perempuan ini tuh kan orang tuanya juga lumayan lah berada ya. Oh, dari keluarga yang berada. Keduanya. Apalagi yang Jaehyun kan. Oh ya, Jaehyun idol lah ya. Udah idol, terus ayahnya tuh pengusaha gitu, pengusaha terkenal.
ayahnya itu mungkin punya teman ya. Nah, berteman dengan ayahnya si Yolean ini, ceweknya itu nama karakternya Yolean. Si Yolean ini ayahnya tuh mulai bangkrut perusahaannya tuh. Awalnya tuh bangkrut, kayak kekurangan saham gitu loh. Nah, ya sahamnya anjlok lah ya. Anjlok. Terus dia tuh kayak meminta bantuan supaya perusahaannya tidak bangkrut, gimana caranya gitu. Minta bantuannya ke? Ya pasti ke perusahaan-perusahaan yang dia punya banyak listnya kali ya, list nama-nama gitu. Perusahaan besar yang bisa menyelamatkan perusahaan. Yang bisa menyelamatkan perusahaannya. Nah, salah satu itu perusahaan bapaknya Jaehyun. Bapaknya Jaehyun punya perusahaan juga. Punya kan. Ya dia juga sangat kaya banget lah ya. Mungkin dari situ ya awal mula cerita dari situ pertemuan mereka. Pertemuannya kayak ya dijodohin lah jadi kan. Ya biar kita ini ya jodohin aja lah kayak gitu katanya. Jadi orang tuanya hubungan bisnis, anaknya hubungan cinta lah ya gitu. Awalnya juga hubungan bisnis karena hubungan bisnis. Dan awalnya mereka itu benar-benar menolak banget nih keduanya nih, dua pihak ini menolak ya. Nggak mau banget ya, lah dijodohin lah ya. Mau dijodohin gitu. Nggak mau, bukan karena itu aja, karena si Jaehyun ini kan dia seorang idol ya. Iya, betul. Dia juga masih pengen berkarir gitu. Gak mau dulu ada ikatan kayak gitu. Terus dan si Lean ini tuh masih kecil juga, baru lulus SMA, dia masa mau dijodohin kan. Gimana sih zaman sekarang pengennya kan main-main dulu lah, masih muda kan. Masih panjang lah perjalanan. Masih panjang banget ya. Apalagi di negara Korea yang mungkin nikah muda itu belum jadi nikah hal muda yang tuh lumrah ya. Belum banget ya. Apalagi seorang idol ya, nggak mungkin banget nikah muda itu, nggak mungkin banget. Bukan nggak mungkin ya. Jarang banget gitu ya ada idol yang nikah muda, makanya keduanya jadi mau itu menolak perjodohan itu. Menolak banget. Terus, tapi karena si Jaehyun ini ibunya tuh mengidap penyakit ya, penyakit Alzheimer. Jadi mau nggak mau Jaehyun ini dia akhirnya mau deh mencoba menerima lah ya, mencoba menerima proses perjodohan itu. Iya, walaupun terus dari pihak perempuannya, dari Leannya sendiri oke juga, tapi oke-nya tuh dia karena terpaksa juga kan. Karena mungkin karena paksaan, karena harus menyelamatkan perusahaan orang tuanya juga. Ya, ada tuntutan ada tuntutan juga, walaupun awalnya tapi ya namanya juga kan perempuan ya, pasti melihat seorang ketampanan Jaehyun. Kalau perempuan lihat orang tampan dan memang dari keluarga berada, mungkin berpikir berulang-ulang. Iya, berulang-ulang juga ya. Masa iya nih gitu ada orang yang udah mau sama gue, ditolak lagi gitu kan. Awalnya tuh tapi menariknya tuh si Jaehyun ini dia tuh punya cinta pertama gitu dari kecil. Dari kecil ya. Dari kecil. Terus? Dia suka ngigo nyebut nama Hyunji ya namanya. Dan di situ kan mereka udah dijodohin kan sama si Lean itu. Nah, Lean ini sering mendengar Jaehyun ngigo kayak gitu. Nyebut nama Hyunji. Nah, dalam pikirannya tuh dia bergulat gitu loh, kayak aduh kesel banget sih dia mikirin cewek lain gitu. Hyunji siapa sih Hyunji gitu. Dia bergelut aja sama pikirannya sendiri gitu kan, kayak kepo banget, pengen nanya Jaehyun tapi malu kan ya. Belum dikiranya kepo. Iya, dikira kepo gitu. Awalnya kan nolak. Iya, saja. Gua enggak mau dijodohin, gua enggak mau gitu. Sekarang kenapa kepo-kepo ada juga. Cemburu gitu. Kenapa? Mulai muncul benih-benih. Iya, mulai kan di situ tuh. Padahal di situ mereka masih enggak mau dijodohin tuh, masih apa ya? Masih sok-sokan jual mahal lah dua-duanya ya, masih jual mahal gitu dua-duanya. Nah, dia tuh kayak cemburu gitu loh, si Jaehyun ini nyebut Hyunji mulu gitu. Siapa sih Hyunji ini gitu kan? Penasaran kan si Lean. Udah lama-lama mereka walaupun saling menyebalkan gitu ya dua-duanya gitu. Ternyata Jaehyun juga kayak menyimpan rasa juga sama si Lean ini. Ya karena Lean juga cantik ya. Iyalah, cantik. Lean juga orang famous kan di sekolahnya, orang pintar. Jadi cantik ya. Laki-laki juga pasti ngelihatnya kayak ini cewek cantik gitu kan, pasti ya secara nggak langsung mungkin ya perasaan itu muncul kan pasti ya. Lagi didorong sama kedua keluarga. Akhirnya gimana? Lanjutannya singkat cerita ya, perkenalan Hyunji ini kita tuh awalnya
Jaehyun nih waktu berumur 10 tahun apa ya kalau nggak salah tuh di buku ini. Waktu masih kecil aja ya. Waktu Jaehyun masih kecil. Mereka perbedaan umurnya berapa antara Jaehyun sama antara Jaehyun sama Lean tuh kayaknya jauh kah? Nggak jauh sih. Kayak lumayan 5 tahun lah atau 3 tahun gitu ya. 5 tahun. Ya sekitar segitu ya. Jadi ketika Jaehyunnya kecil ada seseorang yang menarik perhatiannya waktu masih kecil nih. Ketemunya Jaehyun tuh di rumah sakit sama Hyunji ini. Jadi Hyunji ini adalah pasien ibunya Jaehyun ternyata. Dulu kan ibunya Jaehyun sebelum mengidap penyakit Alzheimer itu profesinya sebagai seorang dokter spesialis anak ya. Iya. Jadi karena ibunya Jaehyun dokter, mungkin Jaehyunnya saat itu lagi di rumah sakit ya. Iya, sering setiap pulang sekolah Jaehyun sering ikut ke ibunya ke rumah sakit. Iya, nungguin ibunya gitu. Ternyata ada salah satu pasien ada yang namanya Hyunji. Bukan namanya Hyunji. Jadi ibunya yang menamakan dia itu Hyunji. Soalnya kan anak kecil itu juga kayak mengidap trauma dari kecil juga udah diem aja. Jadi Jaehyun tuh kayak penasaran gitu loh sama anak kecil ini, kenapa sih ini kata. Terus dia deketin, terus diajak main lah. Awalnya nggak mau Hyunji ini, diem aja gitu ya kayak menolak gitu. Nah di pikiran Jaehyun tuh dia menolaknya karena si Jaehyunnya jelek kali ya waktu kecilnya katanya dia mikir gitu. Waktu kecil jelek, apa aku bau ya kata Jaehyun gitu. Ternyata enggak, waktu itu si Jaehyun datengin lagi bawa permen, jadi dia menerima tuh si anak kecil itu. Mulai lah ya Hyunji yang mulai menerima. Udah pertemanan lah mereka nih. Mulai temenan ya waktu kecil. Mulai temenan, udah aja. Terus Jaehyun dan ibunya itu keluarganya pindah tuh suatu saat itu pindah ke luar negeri. Pindah ke luar negeri. Tahu-tahu Jaehyun tuh dapat kabar kalau Hyunji ini meninggal katanya. Ada kabar. Hyunji meninggal. Jadi akhirnya kayak ya dia putus harapan lah ya. Dia tuh tapi kayak belum putus harapan gitu loh, kayak masih mencari-cari. Ini bener nggak sih? Ini bener nggak sih? Hyunji beneran meninggal? Hyunji beneran meninggal apa enggak gitu kan? Ternyata udah sampai besar dia masih kepikiran Hyunji ya karena cinta pertamanya mungkin ya. Ngomongin soal cinta, apalagi cinta pertama ya mungkin sangat berkesan lah ya bagi first love ini. First love ini. Nanti kita ulik cinta pertamanya pembicara kita. Tidak ada. Terus akhirnya waktu besar mereka sama-sama besar. Si Jaehyun mungkin ngerasa ikatan batin ya sama Lean ini sama Hyunji ini lah. Mungkin ya karena dulu pernah ketemu gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang berbeda dan sama gitu mengikat mereka gitu ya mungkin. Mungkin ada sesuatu yang di dalam diri Lean itu sama kayak Hyunji. Nah, Lean juga udah besarnya tetap introvert, tetap kayak dulu lah ya gitu ya. Iya. Kayak dulu. Dia punya ini panic attack gitu loh. Kalau di keramaian di publik gitu dia langsung asma. Yang si Yulian ini panik attack banget ya, nggak bisa di keramaian gitu kan. Udah deh, habis itu si Yulian ini. Jadi sebetulnya Lean itu adalah Hyunji. Ternyata iya benar. Yulian ini ada plot twist banget ini. Ternyata Hyunji yang selama ini dia cari-cari. Tapi karena Hyunji itu yang ngasih nama Hyunji kan ibunya. Ya, si Lean ini dari kecil namanya emang Lean kan? Bukan lagi, ternyata ada lagi. Dia punya 3 nama ternyata. Siapa? Kenapa ya satu orang punya 3 nama? Karena hidup dia itu apa ya? Rumit gitu loh, makanya itu dia tuh banyak kelamnya gitu loh dulunya itu. Mungkin kalau di Indonesia kalau waktu bayi sakit terus kan biasanya diganti ya namanya. Iya, tapi kalau ini ya mungkin untuk menghilangkan bekas trauma masa lalunya, jadi dia mengganti namanya. Itu kan juga dari kecil ya kali ya digantinya kan ya. Mungkin pas lahir tuh namanya tuh bukan susah loh, namanya orang Rusia gitu, orang Rusia. Jadi waktu kecil namanya bukan Lean ya? Tapi karena Lean. Memang ada masa lalu yang cukup kelam mungkin ya. Iya. Jadi untuk menghilangkan trauma masa lalunya Lean ini akhirnya waktu ya seiring berjalannya waktu mungkin orang tuanya beretikat baik untuk mengganti namanya lah ya untuk menghapus. Dan sebenarnya nih dia itu nggak tahu itu bukan orang tua aslinya sih. Yang merawat dia selama ini, yang sayang banget. Ibunya kan sangat protek banget ya. Dan dia sampai besar tuh, kenapa dia sampai besar
tetap dijagain sama bodyguardnya, bener-bener ketat Oh, banget. Iya. Sampai Iya, karena dia punya panic attack panic itu. attack itu yang ya. tadi yang Oh, punya panic penyakit attack dan gitu. memang introvert ya orangnya. Iya, Jadi introvert memang banget. butuh penjagaan. Iya, penjagaannya sampai diintai kayak FBI gitu lah. Bener-bener. Serem juga ya. Iya. Apa yang kita rasakan kalau kita di inside. Kan dia juga punya sahabat namanya Daniel ya. Oh, Daniel. Daniel ini. Daniel juga dulunya seorang trainee di SN Entertainment bareng sama Jaehyun. Oh, bareng sama Jaehyun. Jadi Daniel sama Jaehyun ini temenan lah gitu ya. Dulunya temenan. Enggak temenan juga sih, sekedar Pernah, tahu iya, aja. pernah trainee saling bareng. kenal lah ya. Iya, trainee bareng. Dia kaget ternyata temennya itu Daniel. Daniel tuh ternyata dia Daniel yang dia kenal, si Jaehyun itu kan. Daniel yang sama. Iya, Daniel yang sama. Antara yang dikenal sama Lean dan Iya. yang dikenal sama Jaehyun ada Iya, Daniel yang sama gitu. Tahu nggak ternyata Daniel tuh jadi bodyguard si Lean yang diutus bapaknya. Yang Dia kaget banget si Lean ini pas tahu Daniel tuh jadi bodyguard. bodyguard pilihannya gitu ya. Oh, karena Pilihan karena keluarganya. selalu Lean lagi kejadian apapun itu Daniel ada di selalu situ. ada. Iya, dan dia nggak mikir tadinya nggak kepikiran kenapa si Daniel tuh selalu ada ya saat dia Ya membutuhkan gitu. mungkin mikirnya karena oh Daniel sahabat aku gitu, Iya, makanya jadi dia selalu tahu ada. kali ya. Selalu Padahal ada. Daniel adalah salah satu Bodyguard, bodyguard nah. utusan keluarganya gitu ya. Dan di situ awalnya Lean marah kayak nggak percaya gitu loh. Ya Allah, sahabat gue gitu. Ternyata bodyguard gue bisa jadi Ternyata dia enggak menyembunyikan sahabat sesuatu. gue, ternyata bodyguard gue. Dan dia menyembunyikan sesuatu kan, rahasia kan berarti. Iya, Oh, berarti ada rahasia sesuatu yang kan, sesuatu. dirahasiakan. Kenapa gitu? Dia padahal sahabatnya yang paling deket gak tahu gitu Ternyata tentang adalah bodyguardnya. Terus kan si Daniel juga kan suka ya awalnya Daniel sama suka Lean. juga. Aduh, pasti kan lah ya. Karena ya tidak Siapa dipungkiri sih ya yang Lean tidak? wanita cantik dan famous di sekolahnya gitu ya. Siapa yang Siapa tidak gitu? suka? Akhirnya awalnya tuh juga pas udah ketemu nih. Karena si Jaehyunnya kan udah mulai tumbuh benih-benih, ya suka juga lah sama si Lean ini kan. Ada suara suka gitu ya. suka cemburu gitu kan kalau ada Daniel, Iya, suka iya, cemburu banget, cemburuan Meskipun banget. mungkin secara terlihat kasat mata mereka menolak gitu ya, Nah, menolak perjodohan, bener. tapi di hatinya Oh, ada di sesuatu hatinya. yang bergejolak gitu kan ya. Kayak nggak mau kalau Lean deket-deket sama cowok lain. Ini romance banget Pak. Tini banget. Udah aja kan, terus kayak apa-apa tuh kamu tuh ada aku gitu kata Jaehyun. Jaehyun Jaehyun juga. bilang gitu. Gak usah minta tolong sama yang lain, kamu itu punya tunangan katanya. Tunangannya itu kan aku, kata kayak gitu kan. Posisinya saat itu berarti emang udah tunangan. Udah tunangan ya? tuh Meskipun akhirnya. Sebetulnya mereka masih menolak. Masih awalnya. menolak awalnya. Iya kan, terus awalnya Daniel juga nggak percaya kalau Jaehyun ini beneran suka ke si Lean ini. Awalnya kan enggak kan ya, cuman Ya, karena kan memang saling tolak menolak. dan mereka menyetujuinya juga karena perusahaan itu kan. Iya. Terus Karena perusahaan itu kan ya. Karena tuntutan orang tua ya, bisnis dorongan lah, dari karena orang tua, bisnis. betul. Jadi si Daniel ini nggak mau gitu loh kalau Lean tuh tersakiti gitu. Kalau cuman karena bisnis doang Iya, kan Kak. Jaehyunnya. Betul. Tapi ternyata lama-lama si Jaehyun kan mengungkapkan juga ke si Daniel kalau dia tuh beneran suka juga sama Lean. Jadi minta Daniel untuk menjauhi Menjauhi, dan dia juga mengerti kan, udah Daniel akhirnya juga paham ya. Iya, karena mereka sudah didukung dua keluarga gitu Iya. kan, susah juga boy ngalahinnya. Iya, terus kembali lagi kan awalnya tuh ini udah baik-baik nih, udah baik-baik, mereka hubungannya udah baik kok, udah Siapa? romantis Antara banget Lean nih dan Jaehyun Jaehyun. dan Lean juga udah romantis banget nih. Banyak masalah mereka tuh Karena? di sini tuh banyak masalah pokoknya. Yang satu kesini misalkan mau mereka ketemuan nggak cenderung- jadi terus. Oh, Maksudnya pas lagi baik-baiknya ini ya, pas udah hubungan yang baik. pas lagi harmonis. Pas harmonis tuh pasti aja ada gangguan gitu yang membuat mereka berantem lah, saling diem-dieman Ya, saling- kan kayak Ya, gitu masalah dalam sebuah hubungan. masalah. lah ya. Nah ini tuh paling parah tuh di waktu dia mau pergi ke Jepang. Siapa? Lean? Comeback si ini Jaehyun. Oh, Jaehyun iya. mau. Ya karena dia idol mungkin Ya idol pasti kan Suka kemana-mana pergi-pergian ya, suka pergi-pergi keluar kemana-mana. negeri, tour Jadi gitu. mereka kayak hubungan LDR juga seringnya mereka. Sedih juga Oh, jadinya. sedih juga saya. dan si Lean ini kan itu lagi deket-deketnya banget loh sama Jaehyun, Lagi masa deket-deketnya ditinggal gitu ya. harmonis. Lagi Dia mau sayang-sayangnya comeback ke ditinggal. Jepang karena itu lagi deket banget ya.
sampai si Jaehyun tuh ngajakin Lean sekarang mah mau ke Jepang gitu. Mau ngajakin, diajakin ke Jepang ya. Udah disetujuin sama orang tuanya, udah setuju, udah siap-siap mau berangkat. Ternyata? Nah, si Jaehyun itu kan ceritanya pergi dulu ke agensinya kan buat siap-siap. Iya, briefing dulu lah apa dulu kan. Betul. Nah, si Lean ini dia tinggal di apartemennya si Jaehyun. Nah, ditinggal dulu lah di situ kan. Abis sarapan pagi ceritanya itu. Terus si Lean ini kayak ngubek-ngubek dapur. Dia ngubek-ngubek dapur gitu. Sambil mau benerin mau nyusunin piring-piring gitu kan. Abis nyuci lah beres-beres. Melihatlah di situ ada bukan amplop, apa ya? Surat. Bukan. Kumpulan surat gitu ya. Box gitu mungkin ya. Bukan box, tapi lebih ke apa ya, yang selembaran itu sih apa, binder file gitu kan? File gitu ya, kumpulan file. Nah, penasaran lah si Lean ini, ternyata lihat dia buka itu tuh semua di situ isinya tentang curahan hatinya. Bukan. Ini sangat shock banget di sini. Tentang plot twist tentang semua masa lalunya si Lean ada di situ. Tentang orang tuanya. Masa lalunya Lean ada di filenya Jaehyun. Kan Jaehyun itu kan karena penasaran ya. Iya, pasti yang katanya awalnya dia ngerasa Lean ini kayak mirip seseorang gitu. Kayak pernah hadir dalam gitu hidupnya. Ya. Ini walaupun tapi nyebelin. dalam sosok yang berbeda gitu ya. Dulu kan Hyunji, sekarang Lean gitu. Tapi masa karena Jaehyun dia juga bergelut gitu loh dalam pikirannya si Jaehyun. Masa ini dua orang sama gitu. Persis gitu ya. Masa iya si Lean ini sama Hyunji ini satu orang yang sama gitu kan. Akhirnya Jaehyun cari tahu dia sampai ke dia kan bapaknya Jaehyun punya anak buah yang FBI banget lah gitu ya, yang pencari informasi yang akurat, yang bener-bener cepet banget ya. Dia nanya lah ke situ kan, pasti minta tolong ke bapaknya juga buat minta informasinya tentang si Lean ini kepada si FBI ini kan. Udah jadi ya tahu ngumpulin dan ternyata dia melihat di akhirnya itu artikel zaman dulu kayaknya, dulu banget. Itu tentang bukan kebakaran. Tentang pembunuhan, tentang orang tuanya. Tentang mereka. Tentang keluarganya Lean. Ternyata dulu tuh ada kasus pembunuhan. Keluarganya Lean tuh. Kayak pembantaian gitu mungkin ya, satu keluarga. Bantai dibunuh gitu. Karena masalah perusahaan juga. Biasa kayak gitu kan. Karena bisnis gitu ya. Jadi mungkin saingannya bapaknya Lean ini, saingan orang tuanya Lean ini nggak seneng. Itu sering terjadi itu. Udah mereka dibantai sekeluarga, cuman yang selamat si Lean aja ini. Karena itu yang ngasuh Lean itu bukan ibu kandungnya ya, karena orang tuanya memang sudah meninggal saat proses pembantaian itu. Iya, tapi si Lean kan karena lupa ingatan juga ya dia. Pernah amnesia juga. Dia punya masa lalu yang kelam. Langsung tuh profil diganti sama orang tua keluarga angkatnya itu dari kakaknya ibunya. Dari kakak ibunya. Jadi sebetulnya memang masih keluarga karena bukan orang tua asli. Iya, bukan orang tua asli. Cuman mereka benar-benar mirip ibunya juga lah ya, karena mungkin saudara jadi punya saudaranya. Iya, punya sesuatu kemiripan lah. Mirip banget katanya juga. Akhirnya diganti identitasnya atau seperti apa? Iya, diganti identitasnya jadi Yulian itu namanya sekarang. Jadi sebelumnya bukan Yulian ya? Bukan, namanya itu bahasa Rusia banget, susah banget, panjang namanya. Ada di sini disebutkan. Ada. Jadi teman-teman kalau penasaran baca aja di sini. Nama Lean sebelumnya bener. Nama asli sebelumnya Lean dibaca karena susah untuk dihafal. Susah bener. Nah, di rumah sakit itu kan si Lean udah nggak inget namanya lah, siapalah, ditanya diem aja lah kan, masih anak kecil juga ya, trauma banget mungkin. Akhirnya diobati sama ibunya Jaehyun. Dan dikasih nama Hyunji. Dikasih nama Hyunji sama ibunya Jaehyun. Sudahlah, karena Hyunji meninggal, terus maksudnya kan gosipnya Hyunji meninggal. Kabar yang Jaehyun dengar Hyunji meninggal. Dan ternyata yaitu diasuhnya kan sama orang tua angkatnya. Diberilah nama Yulia. Wow. Itu guys. Terus endingnya gimana? Di buku ini endingnya
endingnya ya menikah mereka. Menikah mereka. Akhirnya yang awalnya dijodohkan dan saling enggan gitu ya kayak. Dan emang mereka juga kayak bersyukur banget saling dipertemukan ya Allah gitu kayak Aku jadi kayak terbawa hype sih. aduh, kayak emang mereka tuh coba kalau nggak Salah satu perjodohan yang berhasil lah ya Berhasil. gitu ya, meskipun di awalnya mungkin ada iya, bener. proses. Terus Jaehyun Jual mahal. kayak Jaehyun kayak menyesal kenapa baru kali ini sekarang? dipertemukan gitu, kenapa nggak dari Iya, dulu karena gitu. memang Asik. Hyunji Wah. adalah cinta Hyunji adalah cinta pertamanya pertama. dan ternyata Yulian itu Hyunji itu Plot twist sih menarik. plot twist banget. Menarik ini tebel ya untuk seorang pembaca yang mungkin tidak terlalu senang membaca ya, Iya. karena Vira kan biasanya senangnya apa? Lebih senang Aku lebih seneng nonton. lebih senang nonton, dan ternyata ketemu buku yang pas sampai matanya perih dan nangis-nangis. Emang biasanya gitu sih kalau nyari buku yang disuka aja, Harus suka yang dulu ya. harus sama suka dulu baru selesai gitu baca buku. Kalau menurut Vira, bagian mana yang bikin Vira berkecamuk mungkin ya perasaan? Tadi kan katanya banyak bagian yang bikin mata perih, bikin nangis, tapi bagian mana yang bener-bener kayak menyentuh banget gitu loh? Ya di situ yang si Lean juga pernah ini. Dia saking Iya, saking romance putus banget. asa, saking insecure-nya karena dia udah tahu masa lalu dia kelam. Oh, iya. Nah, itu saat waktu buka itu file. padahal buka filenya dan itu udah Jaehyun tuh udah nerima semuanya gitu loh kayak Jadi kalau endingnya memang bahagia ya, happy bahagia ending. dong pasti. Namanya juga drakor. Jadi abis nangis-nangis Habis nangis-nangis timbul Terus lah. senyum-senyum. Aduh, senyum-senyum sendiri. pasti ikut ke bawah cerita. Aku bahkan ya saking penasarannya itu kayak walaupun udah ngantuk ya tidur lah udah ngantuk lah ya. Ini sebuah life hack. Jadi Tapi teman-teman kalau udah ngantuk aku tidur. bangun-bangun subuh langsung melek lagi langsung gini. Selesai Itu biasanya orang-orang yang buku tuh sebenarnya punya zat adiktif. Bener. Punya zat adiktif. Aku Jadi langsung ketika memang selesain udah semua ini. langsung ya ketika ya orang suka sama buku pasti bangun tidur Ya bener. semalam sampai mana ya gitu kan. Iya bener langsung. Kayak tau gak sih kayak hampir ke bawah mimpi juga loh ini. Aku yang memerankan di sini. Kalau dari cerita ini kan sebenarnya ceritanya teenager banget ya, Iya. Romance banget, sweet banget lah cerita ya. Negara-negara cerita drama-drama dari Korea Iya, memang banyaknya genrenya romance gitu. Romance, Kalaupun genre yang lain pasti ada selingan romance-nya di dalamnya. Nah, Ada kalau- dikit lah pastinya. Kalau dari buku Unwanted Bone ini ikatan apa tadi? Ikatan yang tak terpaksa. diinginkan. Oh, ikatan yang tak diinginkan ini kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari lah, yang kita bisa petik gitu ya, nilai-nilai apa yang bisa kita ya mungkin kita terapkan lah ya di sini gitu di kehidupan kita di Indonesia. Kira-kira menurut Vira apa nih dari ceritanya? Dari cerita Ini kan Jaehyun karena dan- ceritanya tentang romance banget ya. romance banget sih Pak. Tapi kayaknya kalau di Indonesia nggak ada deh buat Jarang. kehidupan sehari-hari gitu, nggak ada sih. Cuman ini kan cuman buat menghibur doang gitu loh. Oh iya, kayak memang kan mungkin mungkin iya. hiburan banget ya. Jadi Hiburan kalau banget, jadi teman-teman di sela-sela kegundahannya Iya. daripada nggak Mungkin jelas nggak ada ngapain, budayanya ini ya, betul. budaya Korea. Jadi buku aja. ini bisa dibaca saat teman-teman butuh hiburan. Iya benar. Karena isinya romance Dan yang banget, parah. yang suka romance banget ini recommended banget sih buku ini. Ya Ini paling buku yang cakep suka banget. yang suka musik gitu. Oh, Apalagi iya. NCT. Hmm. Siapa ya? Orang-orang K-pop dan K-drama pasti suka sih. suka buku banget ini. sih pasti. Atau orang-orang yang belum jadi K-pop dan K-drama. Mungkin bisa jadi karena buku Ketika ini. baca buku ini langsung jadi K-pop dan K-drama juga. Ini cetakan ketiga ya ternyata, selain udah 3 juta kali dibaca di Wattpad, bukunya juga udah cetak 3 kali. Memang berarti buku ini ya salah satu buku favorit Favorit, lah ya. iya. Kayaknya anak K-pop juga nih. K-pop juga ya? Iya. Penulisnya. Karena penulisnya juga tahu banget gitu budaya dan drama yang ada di Nah, Korea. ini tentang Yeni Christina, Yeni Christina. si penjelajah Wattpad yang hobi tidur pagi. Hobi tidur pagi. Iya, dia Suka wisata. menempuh pendidikan di Malang sekarang. Nah, berarti awalnya mungkin si penulisnya ini nulisnya di Wattpad ya. Terus Iya, di karena Wattpad. di Wattpad banyak pembacanya sampai dibaca 3 juta kali, akhirnya ada penerbit yang ini berpotensi nih gitu ya. Ini buku bagus kalau diterbitkan. Diterbitkan, Gitu. Akhirnya diterbitkan deh, dan ternyata sampai cetakan ketiga terakhir. Rata-rata juga kalau yang di Wattpad itu
karya orang Indonesia loh. Banyak teenager yang cuma settingnya memang penulisnya ini betul-betul menguasai settingannya gitu loh, settingan yang ada di Korea gitu. Tahu banget juga ya tentang NCT, tentang SM Entertainment. Dia juga tahu tentang menarik orang nih dengan karakter si Jaehyun ini sama Yulian. Jaehyun tuh sebetulnya di kehidupan nyata ada nggak sih Jaehyun? Ada dong, NCT beneran. Saya tidak tahu. Cuman di sini diplesetin ya mungkin. Harusnya kan dari SM Entertainment sebenarnya ya. Dari SN Entertainment kalau di sini. Diplesetinnya gitu ya. M dan N. N dan M. Dan di sini juga Jaehyun NCT bukan NCT. Di sini tulisannya NCT. Pakai CT bukan NCT doang gitu. Jadi sebetulnya mungkin tokoh yang penulis ambil juga memang tokoh asli gitu. Yang sebetulnya ada di dunia nyata. Kehidupan nyata ini ada gitu. Jadi bukan fiktif. Tokohnya bukan fiktif tapi mungkin ceritanya yang dikemas ya menarik ya. Menarik. Kalau aku Yulian ini aku kurang tahu siapa dia. Ya. Sepertinya model. Memang budaya Korea ini cukup besar ya pengaruhnya di Indonesia juga di negara-negara dan di dunia lain dan di negara lain. Aku punya cerita banyak sekali dari K-pop gitu. Dia kan ada lah mungkin yang bisa melihat gitu ya, Mbak ya. Yang bisa ngerasa juga ya, bisa melihat orang yang tak kasat mata gitu lah. Ada hantu-hantu yang K-pop ada loh, hantu yang K-pop juga loh. Ternyata bukan dari kalangan dunia manusia aja. Bukan manusia pun ada ya. Ada yang suka sampai bertanya. Dia misalkan di kamar kan punya poster gitu ya, Bu ya. Iya, kalau K-pop dan K-drama biasanya punya poster di kamarnya. Poster gitu di bawah. Nah, dia tuh suka cerita gitu. Ada aja yang di pojokan gitu yang suka mungkin ya, suka lihat nanya. Wow. Yang ini siapa? Deg-degan, merinding aku. Merinding banget gak sih, kayak sampai dunia lain pun ada yang demen gitu. Dunia lain disebut-sebut ya di podcast kali. Ya, salah satu negara maju yang mungkin bisa kita contoh ya perilaku mereka dalam kerja kerasnya, dalam belajarnya bisa kita contoh dan kelihatannya negaranya tertib gitu ya. Tertib banget sih. Ya, banyak kok positifnya banyak banget ya. Jangan dilihat dari segi negatifnya aja. Mungkin ya ada juga orang-orang yang mungkin menghabiskan waktunya ya, sangat menghambur-hamburkan waktu untuk tapi kita jangan seperti drama itu dan sebagainya. Tapi di sisi itu mereka juga punya sisi positifnya. Maksudnya ketika ada sesuatu apalagi di Twitter ya, kalau lagi trending pasti K-pop dipanggil dan efektif banget. Ketika galang dana misalkan manjur banget itu ketika galang dana, ketika K-pop semua turut serta untuk galang dana, mereka bisa kok solid cepet gitu. Banget itu pasti karena banyak banget ya jumlahnya di banyak banget ya. banyak banget jumlahnya di Indonesia. Jadi yang enggak suka K-pop jangan menjudge langsung ya. Estimate. Benar. Iya, jangan menjudge. Yang nggak suka K-pop jangan menjudge, dan yang nggak suka K-pop yang suka K-popnya juga jangan terlalu berlebihan mungkin ya. Karena biasanya yang nggak suka K-pop tuh ngelihatnya tuh dari sisi negatif orang yang suka banget gitu ya. Ngelihatnya yang jelek-jeleknya doang, yang kecanduan banget dia tanpa melihat yang sisi positif lainnya. Kayak banyak sumbangan loh ini tuh. Betul. Banyak banget menyumbang K-popers tuh kayak buat Indonesia tuh banyak itu menanam pohon, galang dana gitu, kegiatan sosial lainnya gitu. Banyak banget. Oke, menarik ya yang kita bahas sore ini. Mungkin kawan-kawan pustaka nanti kalau layanan perpustakaan sudah buka boleh main ke sini, pinjam bukunya Unwanted Bond atau yang lain, buku yang lain banyak yang atau buku yang lain mungkin dicukupkan ya, mungkin karena sudah 3:30 sudah 1 jam kita berbincang mengenai budaya. Belum ya hampir 1 jam kita berbincang mengenai budaya Korea. Yang baik dari kita yang tadi kita obrolkan mungkin bisa diambil oleh teman-teman, tapi yang buruk-buruknya ya kayak tadi kita bercanda-bercanda ya, itu chill aja lah. Chill aja ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum.